Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pagi ini kita masuk ke materi tentang integral tentu ya. Jadi integral tentu ini berarti kita memiliki batas ya untuk integralnya. Nah, sebelum masuk ke integral tentu, ini ada teorema dasar kalkulus 2. Misalkan saya punya fungsi f yang kontinu pada interval tutup a, b. Kemudian saya misalkan f besar ini adalah sebagai antiturunan dari fungsi f, maka kita bisa dapatkan integral fx dx untuk dengan batas x-nya dari a sampai b. Ini akan sama juga dengan antiturunan dari fb dikurangi antiturunan dari fa. Ya, sekarang saya kasih contoh di sini ya. Saya kasih contoh. Buktikan bahwa integral a sampai b dari k dx ini hasilnya adalah k kali b min a. Gitu ya. Nah, ini kita buktikan. Misalkan berarti saya punya fx-nya sama dengan k, gitu ya. Kemudian kita tahu kalau fx-nya sama dengan k, ini sehingga kita bisa dapatkan antiturunannya ya. Diingat lagi, antiturunan dari suatu fungsi k ini adalah kx. Kenapa? Karena ingat prinsipnya, kalau antiturunan itu kan berarti f aksen x akan sama dengan f kecil gitu ya. Ini Anda ingat lagi definisi tentang antiturunan. Nah, karena fx-nya sama dengan kx, maka akibatnya kalau menurut teorema dasar kalkulus yang kedua gitu ya. Tadi kan integral a b fx dx ini akan sama dengan fb min fa. Nah, dari sini berarti kita bisa ini kan ya. Jadi integral a sampai b untuk fungsinya adalah k dx ini akan sama dengan kx gitu ya, karena f besarnya antiturunannya adalah kx dengan batasnya kan di sini a sampai b. Nah, ini akan sama dengan k kali b dikurangi k kali a, atau bisa dituliskan k kali b min a. Itu ya, jadi ini terbukti. Begitupun yang contoh kedua sekarang. Kalau contoh kedua, buktikan bahwa integral a sampai b x dx ini akan sama dengan b kuadrat per 2 min a kuadrat per 2. Nah, ini seperti tadi. Kita misalkan di sini f kecilnya adalah x, sehingga kita bisa dapatkan antiturunannya gitu ya. Ini adalah setengah x kuadrat. Ini merupakan antiturunan ya dari fx.
Ya, kemudian menurut teorema dasar kalkulus 2, kita peroleh di sini tadi integral A sampai B fx dx ini akan sama dengan fb min fa. Atau kita masukkan di sini x dx ini akan sama dengan setengah x kuadrat dengan batasnya ini b sampai a ya, a sampai b. Ini sama dengan setengah b kuadrat dikurangi setengah a kuadrat. Atau setengahnya kita keluarkan gitu ya. Kita bisa nuliskan seperti ini. Jadi terbukti gitu ya. Kemudian kita masuk ke aturan substitusi. Untuk integral tentu. Ini suatu teorema ya. Ini tapi saya inikan saja, misalkan saya tuliskan seperti biasa. Misalkan G mempunyai turunan yang kontinu pada selang tutup A, B. Dan kita misalkan F continue pada daerah nilai G atau pada kodomain di sini ya. Daerah nilai G, maka berlaku integral A sampai B f gx dikalikan g aksen x dx ini akan sama dengan integral, di sininya batasnya adalah GA ini GB, kemudian ininya fungsinya FU DU. Nanti ini di mana U-nya sama dengan GX. Nah, jadi Anda ingat kalau yang sebelumnya kan kita punya integral sama aja gitu ya, F dari GX dikalikan turunan dari GX, ini akan sama juga dengan integral batasnya berubah jadi GA sampai GB dengan fungsi FU, U-nya dengan dimisalkan jadi GX gitu ya. Mungkin saya berikan contoh di sini. Ya, kita disuruh menghitung
integral dari X tambah 1 dibagi X kuadrat tambah 2X tambah 6. Nah, ini dengan batasnya antara 0 sampai 1. Nah, di sini kita memisalkan gitu ya, biar bisa menggunakan rumus yang tadi. Kita misalkan U itu adalah fungsi. Nah, ini kita bisa lihat ya, kira-kira yang fungsinya yang kalau kita turunkan gitu ya, ada fungsi yang lainnya. Nah, di sini kalau kita lihat X kuadrat tambah 2X tambah 6, kalau kita turunkan kan jadi 2X tambah 2 gitu ya. Karena 2X tambah 2 bisa kita tulis 2 kali X tambah 1, sebenarnya kan gitu. Nah, berarti kan ada yang terkaitnya gitu ya. Jadi kita memisalkan U-nya adalah yang X kuadrat ditambah 2X tambah 6. Karena fungsi U-nya terhadap variabel X, sehingga kalau kita turunkan du per dx, ini akan sama dengan 2x tambah 2. Ya. Atau saya bisa tuliskan du sama dengan 2 kali x tambah 1 dx. Ini ya. Kemudian batasnya juga kita rubah, karena tadi kan batas 0,1 itu untuk X ya. Nah, ini batas integralnya kita rubah. Jadi kalau tadi kita punya X-nya sama dengan 0, maka U-nya kita peroleh, Anda substitusikan ke dalam pemisalan, berarti U-nya sama dengan 0 kuadrat ditambah 2 kali 0 ditambah 6, ya, sama dengan 6. Kemudian kalau X-nya sama dengan, hilang ya. Hilang semua. Saya ulangi lagi deh. Kita hapus. Contoh ya. Sorry, soalnya tadi ini harusnya ada kuadratnya nih. Kurang tadi juga salah. Nah, seperti ini gitu ya. Jadi tadi penyelesaiannya kita memisalkan saya punya U-nya sama dengan X kuadrat tambah 2X tambah 6, sehingga du per dx ini akan sama dengan 2x tambah 2, atau du sama dengan 2 kali x tambah 1 dx. Kemudian batas integralnya kita rubah. Di sini untuk x-nya sama dengan 0, maka U-nya kita peroleh 0 kuadrat tambah 2 kali 0 tambah 6 sama dengan 6. Kemudian kalau X-nya sama dengan 1, maka kita peroleh U-nya adalah 1 kuadrat tambah 2 kali 1 tambah 6. Ini berarti akan sama dengan 9 ya. Sehingga tadi soalnya integral 0 sampai 1 X tambah 1 dibagi X kuadrat tambah 2X tambah 6 dx ini akan sama dengan integral atau saya inikan dulu nulisnya ya. Ini 0, 1, terus ininya saya tuliskan, ini saya tulis gini dulu gitu ya, per x kuadrat tambah 2x tambah 6. Karena ini ada duanya, berarti kita tulis di sini setengahnya ya, kalikan setengah. Baru kita rubah
integral ini batasnya jadi 6 sampai 9. Berarti kan ini 2x ini du gitu ya. Du per u kuadrat. Atau saya bisa tuliskan setengah integral 6 sampai 9 u pangkat min 2 du. Nah, kemudian kita tinggal integralkan di sini. Berarti setengah dikalikan min u pangkat min 1 ya. Jadi 1 per u dengan batasnya 6 sampai 9. Nah, di sini Anda gantikan lagi nanti ya. Atau langsung saja ini Anda masukkan. Berarti ini min setengah kan gini ya. Kan kali 1 per u, ininya batasnya 6 sampai 9. Kalau kita hitung ini min 1 per 18 ya. Kemudian min dari min 1 per 12. Ini hasilnya adalah 1 per 36. Itu ya. Ya, ini hasilnya jadi 1 per 36. Kemudian ada contoh lagi, contoh yang kedua ya. Kita disuruh menghitung integral ini pi per 9, pi kuadrat per 9, ini pi kuadrat per 4, dari cos akar X dibagi akar X dx. Nah, ini yang kita misalkan adalah u-nya, berarti karena ini ada akar X ya, kita misalkan u-nya adalah akar X. Sehingga saya bisa dapatkan du-nya itu adalah setengah x pangkat min setengah dx ya. Atau saya bisa tuliskan 1 per 2 akar x ini dx. Nah, sekarang untuk batas integralnya juga Anda ganti ya. Batas integralnya kalau x-nya pi kuadrat per 9, maka nanti u-nya kan akar dari pi kuadrat per 9 gitu ya. Kita peroleh pi per 3. Kemudian kalau x-nya pi kuadrat per 4, maka u-nya akan sama dengan pi per 2. Nah, dari sini kita bisa hitung ya. Sehingga integral pi kuadrat per 9 ini cos akar X dibagi akar X dx ini akan sama dengan, batasnya kita ganti, ini pi per 3 sampai pi per 2, kemudian ini cos u. Nah, yang dx, nah ini juga tadi kan dx-nya ada du ya, berarti ini 1 per 2 akar x dx, karena di sininya akar x dx, maka kita kalikan ya, kita kalikan dengan 2 ya, 2 du. Atau 2-nya bisa saya keluarkan, 2 integral
Pi per 3 Pi per 2 cos U du. Nah, ini akan sama dengan integral cos adalah sin ya. 2 sin U dengan batasnya Pi per 3 sampai Pi per 2. Anda masukkan nilainya. Sin Pi per 2 adalah 1 ya. Kemudian sin Pi per 3 adalah setengah akar 3 ya. Min 2 kali setengah akar 3. Hasil akhirnya adalah 2 min akar 3. Itu ya. Sampai sini bisa dipahami? Kemudian saya masuk ke contoh berikutnya. Jadi di sini ada suatu galon yang bervolume 55 gitu ya. Kemudian air bocor dari galon tersebut dengan lajunya adalah ini sama dengan 11 min 1,1 T. Ini dimana T diukur dalam jam dan V dalam galon. Jadi kalau saya gambarkan misalnya ini galonnya gitu ya. Airnya seperti ini. Airnya terisi seperti itu. Kemudian di sini ada bocoran sehingga air keluar gitu ya ke sini. Nah, di sini mula-mula tangkinya penuh oleh air. Pertanyaannya yang A adalah seberapa banyak air bocor pada tangki antara T sama dengan 3 dan T sama dengan 5. Kemudian pertanyaan yang keduanya, berapa lama waktu yang dibutuhkan sehingga air yang tersisa di dalam tangki hanya tinggal 5 galon gitu ya.
langkah pertama untuk menyelesaikan permasalahan ini adalah kita misalkan tadi karena V aksen T itu laju gitu ya, maka di sini VT itu adalah ini menyatakan banyaknya air. Air yang bocor sampai waktu T. Nah, kalau kita gambarkan, kita punya terhadap fungsi V aksen ya. Tadi kan diketahui V aksen T-nya ini adalah 11 min 1,1 T. Berarti kalau saya gambarkan ke dalam suatu fungsi, ini berarti T-nya ini adalah VT gitu ya. Di sini kita lihat kalau saya masukkan kalau dalam persamaan yang V aksen T dulu ya. Kalau pada saat T-nya 0, maka kita dapatkan V aksen T-nya ini adalah bernilai 11 gitu ya. Misalnya skalanya ini 5, ini 10, ya 11 tuh di sini gitu ya kira-kira ya. Kemudian kalau pada saat yang V aksen T-nya 0, maka kita dapatkan kan 0 ini berarti kan kita punya ini ya. Jadi kan 0 sama dengan 11 min 1,1 T. Atau dari sini kita dapatkan 11 sama dengan 1,1 T. Maka kita peroleh T-nya akan sama dengan 10. Jadi titik potong terhadap di sumbu T ini adalah pada saat dia 10 gitu ya. Misalnya 10. Nah, kalau kita lihat 11 min 1,1 T ini kan merupakan fungsi linear. Anda ingat lagi kalau fungsi linear kan grafiknya adalah suatu garis lurus ya. Jadi ya grafiknya adalah seperti ini. Ini grafik fungsinya. Nah, kemudian yang pertanyaan yang ke A, tadi kita disuruh menghitung seberapa banyak air bocor pada tangki antara T-nya sama dengan 3 dan T-nya sama dengan 5. Nah, artinya saya ingin ini 3 di sini ya, ini angka 5. Kita ingin menghitung, kalau interpretasi dari integral itu adalah kita menghitung luas antara kurva yang 11 min 1,1 T, kemudian dibatasi oleh T sama dengan 3 sampai T sama dengan 5. Ya, atau saya tuliskan di sini tadi yang pertanyaan yang A, banyaknya air bocor dari tangki antara T sama dengan 3 dan T sama dengan 5. Ini sama saja dengan menghitung luas daerah. Di bawah kurva VT, kemudian dari 3 sampai 5 gitu ya. Nah, berarti kita bisa menggunakan teorema dasar kalkulus yang kedua tadi ya. Jadi di sini kita bisa menuliskan tadi kan menurut
Ini menurut teorema dasar kalkulus kedua, maka saya punya integral dari 3 sampai 5 V aksen T dt ini akan sama dengan Vt dengan batasnya ini 3 sampai 5 gitu ya. Atau saya tuliskan integral, tadi kita punya V aksen T-nya adalah 11 min 1,1 T dt, ini harus sama dengan V5 min V3 gitu ya. Terus yang sebelah kiri kita hitung di sini. Kalau kita integralkan, ini akan jadi 11T min 1,1 per 2 T kuadrat dengan batasnya ini adalah 3 sampai 5 gitu ya. Nanti Anda masukkan untuk nilai T-nya 5 dikurangi nanti T-nya 3. Nanti Anda peroleh hasilnya ini adalah 13,2 gitu ya, Anda hitung. Jadi di sini kita bisa dapat mengatakan 13,2 galon ini bocor pada waktu T sama dengan 3 sampai T sama dengan 5. Artinya dalam waktu 2 jam gitu ya, air yang keluar dari galon tuh dari tangki sebanyak 13,2 galon. Kemudian tadi yang B adalah berapa lama waktu hingga air yang tersisa dalam tangki tersisa 5 galon. Nah, di sini kita disuruh menentukan waktunya. Kita misalkan T1 ya. T1 itu menunjukkan waktu ketika 5 galon tersisa dari tangki. Maka banyaknya yang bocor ini sama dengan 50 ya. Kenapa 50? Nah, tadi kan di soal awal kita punya tangkinya itu bermuatan 55 galon gitu ya. Jadi karena tersisanya hanya 5, berarti kan yang bocor adalah 50. Jadi hal ini sama saja dengan mengatakan bahwa T1, jadi pada saat waktu T1 itu yang bocornya adalah 50 ya. Berarti kita di sini artinya menentukan T1-nya sekarang. Di sini perhatikan bahwa V0 ini sama dengan 0. Artinya pada saat pada waktu mula-mula itu ya, kan tidak ada air yang keluar ya, artinya maka ini V0-nya akan sama dengan 0. Nah, di sini sehingga kita bisa menggunakan teorema dasar kalkulus 2. Menggunakan teorema dasar kalkulus 2 kita peroleh adalah Vt1 ini dikurangi V0 akan sama dengan integral dari 0 sampai T1 ini 0 nya, kemudian 1 sampai T1 ini 0 nya, kemudian 1 sampai T1 ini 1 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 nya, kemudian 1 sampai T1 ini 1
fungsinya adalah tadi 11 min 1,1 T dt. Nah, tadi kita tahu bahwa VT1 itu nilainya 50, kemudian V0 nilainya 0. Ini akan sama dengan, nah yang sebelah kanannya kita integralkan seperti biasa ya. 11 min 1,1 T berarti di sini adalah 11 T min 1,1 per 2 T kuadrat. Dengan batasnya berarti di sini 0 sampai T1. Nah, ini kan 50 sama dengan, kita masukkan di sini ya, kita gantikan T-nya dengan T1, 11 T1 min 1,1 per 2 T1 kuadrat dikurangi, ya ini kalau dimasukkan T-nya 0, nilainya 0 ya. Atau kita punya persamaannya, di sini persamaan kuadrat jadinya ya. Min 50 sama dengan 0. Nah, nanti Anda bisa menggunakan rumus ABC dengan menggunakan rumus ABC diperoleh, kita memperoleh nilai T1 ya. Jadi T1-nya itu sama dengan, kita dapatkan dua nilai kan ya. Kalau dengan menggunakan rumus ABC, ini nilainya adalah seperti berikut. Nah, kalau kita hitung nanti di sini dengan menghitung akar dari 11 ya. Kita hitung di sini T1-nya, kalau Anda masukkan nanti 10 kali 11 ditambah akar 11 per 11, itu nanti hasilnya 6,985 gitu ya. Atau yang kedua, kalau kita punya 10 kali 11 min akar 11 per 11 gitu ya. Ini akan sama dengan 13,015. Kita punya dua. Nah, tapi di sini apakah dua-duanya memenuhi? Kita lihat lagi tadi. Tadi kita punya bahwa fungsinya ini ya. Nah, ini fungsi VT itu nilainya itu adalah T-nya, kalau kita grafik di sini T-nya mulai dari 0 sampai 10 ya. Jadi kalau tadi yang kita dapatkan 13 ini tidak memenuhi, ini tidak mungkin gitu ya. Jadi yang memenuhi adalah yang 6,985. Jadi 5 galon akan tersisa pada saat T-nya kita peroleh adalah 6,985. Ya, ini hasilnya seperti ini. Kemudian kita masuk ke, masih di ini ya, integral tentu. Kita masuk ke teorema simetri. Nah, teorema simetri ini tergantung nanti fungsinya dia genap atau ganjil gitu ya. Teoremanya jika f adalah fungsi genap, maka kita peroleh nanti integral. Nah, ini batasnya adalah dari, saya punya min A sampai A,
dari suatu fungsi fx dx ini akan sama dengan kita bisa menghitung 2 kali integral 0 sampai a fx dx. Ini kalau fungsinya genap. Jadi kalau saya gambarkan, misalkan nah ini min A, ini A. Ini misalnya simetri ya, gambar ini. Anggap aja simetri. Nah, di sini ini merupakan fungsi genap gitu ya. Maka kalau kita ingin menghitung luas daerah di bawah kurva tersebut, lalu dibatasi dari min A sampai A, kita bisa menggunakan rumus di atas ya. Jadi kita bisa menghitung 2 kali integral 0 sampai A fx dx. Nah, sekarang kalau fungsinya ganjil, bagaimana? Jika f adalah fungsi ganjil, maka nanti di sini kita hitung integral min A sampai A fx dx. Ini hasilnya adalah 0. Itu ya. Tahu kalau saya gambarkan nih misalkan gitu ya. Ini interpretasinya. Misalkan fungsinya itu ya. Nah, ini saya punya dari min A sampai A. Artinya nilai yang di sini simetri dengan yang ini gitu ya. Maka kalau kita lihat, kalau nilai di bawah kurva ini nanti hasilnya akan negatif gitu ya. Kalau di atas kurva ini positif, ini negatif, ini positif. Maka nanti kalau kita saling ini kita jumlahkan, ini pasti hasilnya akan sama dengan 0. Itu ya. Kemudian ada contoh. Hitunglah integral min P sampai P dari fungsi cos x per 4 dx. Nah, di sini kita cek dulu gitu ya. Fungsi cos x per 4 itu fungsi genap atau fungsi ganjil gitu ya. Misalkan saya tuliskan di sini fx-nya sama dengan cos x per 4. Nah, di sini perhatikan bahwa kalau saya f min x ini akan sama dengan cos dari min x per 4. Nah, Anda ingat kalau cos dari min x per 4 dia fungsinya apa? Dia ini kan berarti ada di kuadran keempat ya. Kuadran keempat itu kan cosnya itu selalu bernilai positif ya. Maka ini akan sama juga dengan cos x per 4. Jadi f ini merupakan fungsi genap. Sehingga menurut teorema integral min P sampai P cos x per 4 dx ini akan sama juga dengan integral 2 kali 0 sampai P cos x per 4 dx. Nah, integralnya ini akan sama dengan 2 kali karena di sini ada kalau Anda menggunakan pemisahan, misalkan U-nya adalah x per 4 gitu ya.
maka nanti kan harus atau ya nanti kan misalkan U-nya adalah X per 4, maka nanti DU-nya adalah seperempat X, seperempat DU gitu ya. Nah, jadi DX sama dengan seperempat DU. Nah, sini biar seperempat DX-nya hilang, jadi kita kalikan 4 ya. Ini cos X per 4 dikalikan 4 ini ya. Nanti dikalikan seperempat dx. Nah, ini akan sama dengan yang ininya 4-nya saya keluarkan, ini jadi 8 integral 0 sampai pi cos X per 4 dikalikan seperempat dx. Nah, ini bisa saya tulis 8 integral 0 sampai pi dengan memisalkan U-nya adalah X per 4, maka seperempat dx ini akan sama dengan du gitu ya. Nah, dari sini karena integral cos itu sama dengan sin, jadi hasil akhirnya kita peroleh 8 sin U dengan batasnya 0 sampai pi. Oh iya, tadi batasnya belum saya ganti ya. Tadi kita memisalkan, sorry, ini ada yang salah ini. Batasnya, kan misalkan U-nya adalah X per 4 gitu ya. Maka nanti batasnya juga berubah ini. Kalau yang ini jadi Z 0 tetap, tapi yang pi jadi pi per 4. Ininya juga jadi pi per 4 ya. Nah, tinggal Anda masukkan, berarti ini 8 sin pi per 4, kemudian dikurangi 8 kali sin 0. Ini akan sama dengan, nanti kalau Anda hitung, ini hasilnya jadi 4 akar 2 gitu ya.